Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian, saya Pak Muhammad Sofyan, guru kelas 6 SDN Cakring Sari, akan menerangkan tentang bunga. Bunga dilihat dari struktur komponen penyusunnya, dikatakan bunga lengkap atau bunga tidak lengkap. Tangkai bunga dikatakan lengkap jika memiliki komponen ini. Ya, tangkai, ini tangkai. Terus kelopak yang belakang ini, mahkota, terus putik, dan benang sari. Nah, jadi saya ulangi lagi. Bunga dilihat dari komponen penyusunnya dikatakan lengkap jika memiliki tangkai, kelopak ini, mahkota, putik, dan benang sari ini. Jika dia memiliki itu semua, maka bunga itu dikatakan bunga lengkap. Jika tidak memiliki salah satu dari itu, maka tidak dikatakan bunga lengkap atau dikatakan bunga tidak lengkap. Nah, contoh bunga lengkap itu diantaranya anggrek, kopi, bunga kopi bukan kopinya, terus bunga matahari, bunga sepatu, ini bunga sepatu. Contoh bunga yang tidak memiliki komponen lengkap seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya bunga kurma, bunga salak, bunga asoka, bunga jagung, dan lain-lain. Nah, itu keterangan tentang bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, selanjutnya, tangkai bunga dikatakan sempurna dan tidak sempurna itu dilihat dari dua komponen ini, yaitu dari sel kelaminnya. Kalau setangkai bunga memiliki sel kelamin jantan, benang sari, dan putik di sini dalam satu tangkai bunga itu, maka dia dikatakan bunga sempurna. Jadi ada sel kelamin jantannya, ada sel kelamin betinanya dalam satu bunga. Dia disebut bunga sempurna. Kalau hanya memiliki salah satu saja, punya sel kelamin jantan saja, benang sari saja, atau punya putik saja, itu dikatakan bunga tidak sempurna. Contoh bunga sempurna ya ini, bunga sepatu ini. Ini punya benang sari. Benang sari ini adalah sel kelamin jantan, dan putik yang ada di sini, nah, itu sel kelamin betina. Contoh lagi yang lain, bunga yang sempurna itu diantaranya bunga matahari, bunga tulip. Nah, bunga yang tidak sempurna, contoh bunga asoka, bunga jagung, bunga kurma, bunga salak, dan lain-lain. Jadi bunga salak itu ada bunga yang jantan saja, ada bunga betina saja. Sehingga kalau terjadi ingin penyerbukan, maka perlu bantu manusia atau bantu yang lain, nah, untuk menyatukan ini benang sari atau dengan putik ini, seperti itu. Kalau bunga sempurna tidak perlu, dia cukup kalau dewasa sudah jatuh sendiri secara otomatis. Kalau jatuh mengenai putik, benang sari ini jatuh mengenai putik, maka terjadi proses penyerbukan. Proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Atau kata lain adalah proses perkawinan. Seperti itu anak-anak. Jadi itu
Itu saja, kesimpulannya adalah kalau bunga lengkap itu dilihat dari struktur komponen penyusunnya, ada tangkai, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Sedangkan kalau bunga lengkap dilihat dari sisi sel kelaminnya. Kalau ada keduanya dalam satu bunga, maka dia dikatakan bunga sempurna. Begitu saja, terima kasih, semoga bermanfaat ilmu ini. Nah, nikmati keindahan alam, syukuri bahwa ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.